Gimana jadinya kalau orang pendiam dan introvert kayak aku disuruh presentasi dan ngomong di depan kamera, yang kalau perkenalan diri aja di depan kelas aku masih suka gemeteran. Seharusnya cowok introvert kayak aku itu harus berani untuk tampil di depan kamera atau hadapan banyak orang supaya dapat aura-aura bad boy gitu. Enggak lah, just kidding. Oke, halo teman-teman, kenalin nama aku Muhammad Firdiansyah, mahasiswa semester 2 dari jurusan Manajemen Bisnis Universitas Multidata Palembang. Di video ini aku bakal presentasiin proposal akhir berjudul Manajemen Waktu dan Produktivitas Mahasiswa. Oke, jadi pertama-tama aku mau ngomong dulu kenapa aku ngambil topik ini. Karena di sekitaran aku itu ada banyak mahasiswa, tapi dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama itu adalah tipe mahasiswa kupu-kupu, yang kedua adalah mahasiswa aktif. Nah, karena mahasiswa aktif itu jam perharinya padat banget karena kuliah iya, organisasi jalan, UKM tetap aktif, belum lagi kerja sambilan atau kerja sampingan part time gitu, atau juga mungkin bisa aja project freelance yang deadline-nya mepet. Nah, tapi dari semua itu ada satu sisi yang jarang dibahas oleh orang. Nah, karena semakin padat aktivitas dan jadwal, maka itu akan mempengaruhi produktivitas belajar sehingga performa akademik bisa perlahan-lahan menurun, bahkan bisa jadi hilang. Contohnya kayak temen aku namanya A, dia orangnya aktif banget. Setiap hari dari pagi sampai ke malam itu aktif kuliah, organisasi, UKM, ngurus event, sama kerja part time freelance-nya dia. Nah, saking kesibuknya ini dia mulai kewalahan membagi waktu antara akademik dan luar akademik, sehingga membuat dia lama-lama lupa ngumpul tugas dan membuat performa akademiknya menurun karena fokusnya dibagi dan waktu belajarnya sedikit. Nah, aku rasa topik ini sangat penting banget untuk diteliti supaya kita tahu gimana cara membagi waktu antara kegiatan akademik dan non-akademik. Nah, sekarang aku mau ngomongin kelebihan dari proposal ini dan kendala aku ngebuatnya beberapa minggu lalu. So, yang pertama ada kelebihan. Kelebihan dari proposal ini adalah yang pertama, topiknya relevan banget dan cocok banget untuk kehidupan kampus sekarang. Yang kedua, bisa jadi dasar atau referensi untuk mengembangkan program pengelolaan waktu buat mahasiswa aktif. Yang ketiga, punya nilai praktis karena nggak cuma teori doang, tapi ngangkat realita yang sering dialami juga. Yang keempat, terakhir, penelitian ini bisa membantu kampus atau organisasi mahasiswa untuk lebih aware soal manajemen beban aktivitas. Nah, dan sekarang aku mau ngebahas kendala saat aku bikin proposal ini. Tapi ya jujur, bikin proposal ini juga penuh perjuangan. Kenapa? Karena mulai dari nyari waktu di tengah-tengah proyek akhir yang padat banget, proyek akhir mata kuliah lain juga itu banyak dan padat juga lumayan, rapat organisasi sampai distraksi yang namanya media sosial. Jadi ada istilah namanya doom scrolling. Itu maksudnya kayak scrolling TikTok atau Instagram lebih dari 1-2 jam. Nah, jadi ketika aku membuat proposal ini aku ngalamin hal itu. Jadinya agak ke distract gitulah. Susah banget ditolak gitu soalnya. Tapi ya pelan-pelan disusun, dicicil sambil ngopi, sambil nyemil bikin proposal, akhirnya jadi juga proposalnya. Good. Oke teman-teman, semoga proposal ini bermanfaat, nggak cuma untuk belajar tapi buat kita refleksi diri juga, gimana kita ngatur waktu kita perharinya dengan aktivitas-aktivitas padat kita yang lainnya di luar akademik. Oke, baiklah, sekian, terima kasih dan sampai jumpa.